Good morning, students. How are you today? I hope you will fine. Yeah. Now I will teach about an English. Yeah. Before I teach an English, let's we pray. Ya, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Finish. Thank you. Yeah. Okay, I will teach an English language for the 12th grade ya, kelas 12 for this semester ya. Ya. For the first material we have necessary. Ya. What is necessary? Ya, necessary merupakan kata yang sama dengan important, sama-sama menyatakan makna penting. Meskipun sama, kedua kata tersebut memiliki perbedaan. Berikut penjelasannya masing-masing ya. We using necessary in ya. Ya. Dalam bahasa Inggris, necessary merupakan adjektif atau kata sifat yang memiliki arti penting. Contoh kalimatnya, it is necessary to know all your stories. Ya. Ini penting untuk mengetahui semua ceritamu. Atau, it is necessary thing to start. Ini adalah hal yang penting untuk memulai. Ya. Do you know necessary thing this major? Kamu tahu hal penting dari pelajaran ini? Ya. Biasanya necessary digunakan untuk meyakinkan, ya. Misalnya, it is necessary for us to wake up early. Penting bagi kita untuk bangun pagi, ya. Because you are student, so bangun pagi itu penting karena banyak sekali anak-anak yang ketika tatap muka bangunnya kesiangan, ya. I hope you not like that student ya. Kamu pelajar yang baik-baik bangunnya pasti pagi. Kemudian necessary juga digunakan dalam bentuk negatif. Pakainya not ya, di depan necessary we use not. It is not necessary for you to know my story. Nggak penting bagimu untuk tahu ceritaku. Kalau anak-anak sekarang kan gitu, nggak penting ya. Ya. Jadi secara tidak sadar kamu menggunakan kata-kata necessary dalam sehari-harimu tapi pakai bahasa Indonesia. Misalnya, nggak penting ceritamu buat saya, atau nggak penting alasan kamu buat saya, ya. Kalau yang lagi punya cewek, nggak penting alasanmu buat saya, nggak penting, ya. Pakainya not-nya di depan necessary, ya. Kemudian necessary dalam kalimat tanya, it is really necessary to bring an umbrella. Penting buat bawa payung. Atau it is necessary to know you again. Apakah penting untuk mengenalmu kembali? Ya. Nah, ini secara nggak sadar pasti necessary juga kamu gunakan dalam kehidupan sehari-harimu tapi pakai bahasa Indonesia. Coba sekali-kali kamu pakai bahasa Inggris. Ketika sama ceweknya, coba ditanya, it is necessary me in your heart. Penting nggak aku di hati kamu? Misalnya, ya. Use the English language, ya. Kemudian, is that girl necessary to help? Apakah gadis itu penting untuk dibantu? Ya. After you learn a necessary, ya, you make a 10 sentence using necessary expression, ya. Itu tugasnya, ya. Kemudian materi yang kedua, news item text, ya. News item text. What is news item text? News item text ada di kehidupan kita sehari-hari. Jika kalian termasuk orang yang gemar membaca koran, kalian pasti mengetahuinya. Koran adalah salah satu dari news item, tapi sekarang kalian bacanya nggak koran ya. Kalian bacanya Google, internet, ya, atau broadcast from WhatsApp, ya. Kemudian pengertiannya, news means berita. So, news item suatu teks yang menginformasikan pembaca tentang peristiwa, kejadian sehari-hari yang layak untuk diberitakan. Jadi tidak semua kejadian atau peristiwa bisa diberitakan, hanya yang layak saja. What is the purpose of news item? To inform the reader that what happened
ya, in ordinary life, ya, yang layak untuk diberitakan atau enggak. Dan kejadiannya terbaru, the newest happen. Generiknya pakainya main event, bagian utama, kemudian background, kemudian source. Sumbernya dari mana? Kalau sumbernya dari broadcast yang nggak penting, itu berarti hoax, ya. Kalau nggak benar, hoax. Dan sekarang ada UU ITE, ya. Jadi berhati-hati untuk mentransfer berita yang belum tentu kebenarannya, ya. Kemudian ciri kebahasaannya biasanya tertuang dalam headline, fokus pada kejadian, menggunakan action verb, menggunakan material process, ya. This is the example-nya. 7 killed in accident on Jalan Sutra, ya. Newsword-nya, berita utamanya, latar belakangnya, sumber beritanya. This is latihan for you. Ya, you answer the news item text, ya. Kemudian lanjut. Materi ketiga, conditional sentence, comment and suggest. Ya, this is pengulangi dari kelas 11, pengulangan kelas 11, materi kelas 11, ya. Conditional sentence, kalimat pengandaian, ya. Pakainya if, ya. If, simple if, present simple, present, simple present, ya. Di sini sudah ada contoh-contohnya, sudah ada penjelasannya. You can kalau conditional sentence itu pasti pakainya if, karena kalimat pengandaian. If I were you, I will love him, misalnya. Jika aku jadi kamu, saya akan mencintainya, misalnya, ya. Kalau ada kalimat pakai if, berarti that's a conditional sentence, kalimat pengandaian. Nah, ini ada latihannya, ya. Latihannya dibaca buat 10 kalimat conditional sentence, 5 dalam bentuk comment dan 5 dalam bentuk suggestion, ya. You can submit di latihan, you can submit soalnya, jawabannya in your English teachers, ya. So if there is ada yang kurang jelas, bisa you can ask your English teachers, ya. Materi yang kurang jelas bisa ditanyakan sama guru bahasa Inggrisnya masing-masing, ya. Kemudian semoga kita bisa segera tatap muka, semoga pandemi segera berakhir, kalian diberikan kesehatan, kita semua sehat. Berdoa yang sama-sama, kita aminkan sama-sama, semoga semuanya berjalan sesuai yang sudah kita doakan bersama-sama. Normally life, ya. Okay, that's materi for the 12th grade, ya. I hope you understand, ya. I hope you always healthy, always happy, ya. This pandemic is over, ya. Thanks for your attention. Thanks for your time, and then goodbye, see you later.